Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Prastiwi Frianturi, Variatus Solikah, Rita Lestari, dan Sarah Salsabila akan menjelaskan tentang media dan sumber pembelajaran IPS. A. Media pembelajaran IPS. Menurut Heinrich, Mollenda, dan Russell, tahun 1993, media merupakan saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin, yakni berasal dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara. Perantara yang dimaksud adalah antara sumber pesan dengan penerima pesan. Media juga merupakan segala bentuk alat atau benda yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mempermudah guru dalam mengajar dan siswa belajar. Dan di dalam memilih media pembelajaran terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Arsyad mengemukakan beberapa kriteria media pembelajaran, yakni yang pertama, tempat tepat untuk mendukung isi materi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Yang kedua, praktis, luas, dan bertahan. Yang ketiga, guru terampil menggunakannya. 4. Pengelompokan sasaran. Yang kelima, mutu teknis. Dalam media pembelajaran IPS dapat berupa benda langsung dan benda tidak langsung. Media pembelajaran IPS yang tidak langsung dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, media 2 dimensi berupa gambar, peta, poster. Yang kedua, media 3 dimensi global. Yang ketiga, media yang diproyeksikan, film, slide, OHP, televisi, dan film strip. Dan jika dilihat dari fungsi, maka media pengajaran dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, media visual berupa gambar, poster, diagram. Yang kedua, media audio, tape recorder, radio. Yang ketiga, media audio visual, televisi, film bersuara. Yang keempat, media cetak, buku, buletin, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Media sangat membantu dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Adapun beberapa manfaat media antara lain, yang pertama, memperjelas proses informasi saat tatap muka dalam proses belajar dan mengajar. Yang kedua, melengkapi dan memperkaya informasi dalam proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, menambah variasi dalam menyajikan materi pembelajaran. Yang keempat, mendorong terjadinya interaksi langsung antara siswa dan guru, siswa dengan siswa yang lain, dan siswa dengan lingkungannya. Hal ini dapat menjadikan siswa berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar dan mengajar. Yang kelima, dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang keenam, mudah dipahami dan pesan-pesan yang diterima lebih membekas. B. Sumber pembelajaran IPS. Sumber pembelajaran merupakan hal yang penting dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya sumber pembelajaran, seorang tidak dapat mendapatkan informasi maupun pengetahuan. Sumber pembelajaran diperlukan untuk menggali semua informasi yang diperlukan dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Begitu pula saat belajar tentang materi IPS. Sedangkan menurut Edgar Dale tahun 2012, sumber belajar adalah pengalaman-pengalaman yang pada dasarnya sangat luas, yakni seluas kehidupan yang mencakup segala sesuatu yang dapat dialami dan dapat menimbulkan peristiwa belajar. Sumber belajar terbentuk atas bagian-bagian yang tersusun secara sistematis dan saling berhubungan serta saling melengkapi satu sama lain. Bagian-bagian ini dinamakan komponen sumber belajar. Komponen-komponen belajar ini dapat dibagi menjadi berikut. Yang pertama, tujuan, misi, dan fungsi sumber belajar. Yang kedua, pesan yang dibawa. Yang ketiga, bentuk, formal, atau keadaan fisik sumber belajar. Yang keempat, tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Sumber belajar IPS dapat dibagi dalam 2 macam, yaitu yang pertama, sumber materi belajar berupa bacaan atau reading material. Yang kedua, sumber materi berupa non-bacaan atau
dinding material. Sedangkan berdasarkan jenisnya, sumber pembelajaran dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yakni yang pertama, tempat atau lingkungan sekitar, yang kedua, benda, yang ketiga, buku, yang keempat, peristiwa dan fakta yang terjadi. Lanjutan, manfaat dari adanya sumber belajar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada siswa. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam ruang. Yang keempat, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Yang kelima, dapat merangsang siswa untuk berpikir, bersikap, dan berkembang. Selanjutnya, lingkungan sebagai sumber belajar. Menurut Sri Winarti 2012, lingkungan yang ada di sekitar anak-anak merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian hasil pendidikan yang berkualitas. Dari semua lingkungan yang dapat digunakan untuk proses belajar dan mengajar secara umum dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, lingkungan sosial, yang kedua, lingkungan alam, dan yang ketiga, lingkungan buatan. Kesimpulan, media dalam pembelajaran IPS ialah suatu alat atau benda yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran IPS, sehingga materi pembelajaran dapat sampai dan diterima oleh siswa secara utuh dan mendalam, tidak verbalis. Sumber pembelajaran IPS adalah segala pengalaman, bahan, dan peristiwa yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengumpulkan informasi dan pengetahuan terkait IPS. Lingkungan yang ada di sekitar anak-anak merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses hasil pendidikan yang berkualitas. Semua lingkungan yang ada di sekitar kita dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.